dengan Bu Ana atau Pak Fandi ya. Ibu ingin menjelaskan sedikit hanya, tentang kadar metanol, penetapan kadar metanol ya. Untuk identifikasinya sebetulnya identifikasi untuk metanol ini, tidak berbeda ya dengan dasar, eee, penetapan metanol ya. Ini dasar, penetapan metanol ini sebenarnya menggunakan spektrofotometri. Nah, dengan sendirinya kalau menggunakan spektrofotometri terutama yang, visible berarti harus memberikan warna. Dan warna yang diberikan ini merupakan salah satu, salah satu pilihan untuk identifikasi metanol di dalam minuman beralkohol tentunya ya, minuman beralkohol tentunya ya. Nah, eee, prinsipnya di sini metanol itu dioksidasi menggunakan, eee, apa ya, menggunakan oksidator kuat. Nah, oksidator kuat di sini yang digunakan adalah kalium permanganat ya. Kalium permanganat itu merupakan oksidator yang cukup kuat ya. Di sini, kenapa diberikan, dianggap, KMNO4 oksidator kuat karena permanganat bila direaksikan dengan asam ya, dengan asam dia akan, mengeluarkan reaksi oksigen aktif atau onasen. Oksigen aktif ini yang nanti mengoksidasi metanolnya ya. Metanolnya menjadi apa? Sebetulnya kalau metanol dioksidasi menggunakan, oksigen aktif, dia akan pecah ya menjadi formalin ya. Sebetulnya formalin itu hasil oksidasi dari metanol. Nah, oleh karena itu biasanya identifikasi metanol dengan formalin ya, itu hampir sama ya. Kenapa sih kok sama ya? Bentar, Ibu sedikit menjelaskan. Nah, di sini, eee, metanol nah, maaf ya, metanol itu rumusnya ya, C ya, OH, C ini H, H ya, dan H. Atau kalau ditulis biasanya CH3OH, itu metanol ya. Nah, metanol kalau diidentifikasi selalu dia diberikan oksidator kuat yang Ibu cerita tadi. Ini kalau ditambah dengan oksidator kuat atau onasin atau oksigen aktif, dia akan pecah ya menjadi gugusnya seperti ini. Nah, gugus ini yang merupakan gugus atau, rumus dari formalin ya. Oleh karena itu biasanya identifikasi metanol hampir sama dengan identifikasi formalin. Nah, kalau masih ingat identifikasi formalin biasanya kalau diberi reaksi Schiff ya, dia akan memberikan warna ungu ya. Nah, karena sudah dioksidasi dia menjadi formalin ya. Formalin diberi Schiff dia akan memberikan warna ungu. Nah, ini juga yang menjadi dasar untuk penetapan kadar metanol ya atau identifikasi metanol. Nah, supaya memberikan warna ungu ini ya, metanolnya ini yang harus dioksidasi menggunakan onasen atau oksigen aktif. Dari mana oksigen aktifnya? Dari KMNO4. Nah, kronologisnya seperti ini ya. Kita kembali. Nah, oleh karena itu dasar penetapan kadar metanol menggunakan spektrofotometri visible ya, visible artinya kelihatan tampak menggunakan KMNO4
untuk oksidasi. Nah, setelah dioksidasi kan ada kemungkinan lebih ini KMNO4-nya. Karena apa? Kalau KMNO4-nya sedikit, tidak semua metanol akan teroksidasi. Jadi mesti ada sisa metanolnya. Oleh karena itu dioksidasinya dengan KMNO4 yang berlebih. Nggak apa-apa, karena kalau sudah metanolnya habis, kelebihan KMNO4-nya ini tidak akan bereaksi dengan apa-apa lagi. Nah, untuk menghilangkan warna kelebihan dari KMNO4 yang mengganggu pembentukan warna untuk spektrum, dia dihilangkan atau direaksikan atau ditambah dengan natrium bisulfit. Dengan penambahan natrium bisulfit ini, kelebihan KMNO4 itu dinetralisir atau dihilangkan, ya. Nah, setelah warnanya KMNO4 hilang, dia menjadi bening kan, tidak memberikan warna ungu, lalu baru ditambah dengan reaksi asam kromatopat. Nah, asam kromatopat suasananya kan asam, ya. Dengan asam kromatopat ini akan memberikan warna ungu, ya. Nah, baru setelah timbul warna ungu, diukur atau ya diukur absorbansinya pada panjang gelombang 575, ya. Ini panjang gelombang yang paling tinggi, ya. Jadi semua zat atau semua bahan yang diperiksa menggunakan spektrofotometri visible pada panjang gelombang mulai dari 500 ke atas, biasanya warnanya ke arah merah, ungu, nila, ya, itu biasanya 500. Tapi kalau di bawah 500 seperti 400 sampai 490 katakan, biasanya warnanya kuning, coklat, ya, arahnya ke arah itu semua, ya. Itu bisa apa ya, untuk dasar, oh ini mesti sekitar, panjang gelombangnya sekian, kalau warnanya merah berarti sekitar 500-an, ya. Seperti pernah, sudah identifikasi atau penetapan kadar nitrit, ya, misalnya. Nitrit kan warnanya pink, ya, dia di panjang gelombang 500, ya, sekitar 510. Demikian juga krom. Krom itu di krom yang di 510, nitrit yang di 520. Nah, warnanya itu hampir sama semua. Oke. Nah, ini dasar, ya. Ini dasarnya, eee, yang penting ini di sini, ya. Dasar menggunakan spektrofotometri untuk penetapan dan identifikasi metanol. Nah, untuk prosedurnya ini Ibu singkat, ya, nanti, di modul kan sudah ada, ya, nanti kita sama-sama. Jadi secara prinsip, permanganatnya kita siapkan dulu di dalam lab ukur, ya, dan selalu dalam keadaan dingin. Jadi es. Jadi kalau bisa suhunya di bawah 20 derajat Celcius, ya. Baru dimasukkan sampelnya. Sampelnya itu apa, ya? Zat-zat yang mengandung metanol, ya. Cukup 1 mililiter saja, ya. Nah, pada saat, sampel ditambah permanganat ini, ya, dia sudah terjadi reaksi. Dari sampel ini dioksidasi dengan KMNO4-nya itu, ya, terjadi reaksi. Nah, setelah terjadi reaksi, ya, oh ya tadi Ibu bilang berlebihan. Ini dengan perbandingan, sampelnya 1 mili, KMNO4-nya 2 mili, dianggap semua sampel sudah teroksidasi. Jadi dianggap kelebihan KMNO4 di sini sekitar 1 mililiter, ya. Nah, setelah itu kan warnanya terjadi warna KMNO4, ya. Kemudian warnanya ini dihilangkan dengan natrium bisulfit sedikit demi sedikit sampai warnanya ungu hilang menjadi bening, ya, tidak berwarna. Nah, kalau sudah tidak berwarna baru ditambah 1 mililiter asam kromatopat. Karena apa? Disesuaikan dengan sampelnya, ya, disesuaikan dengan sampelnya yang sekitar 1 mili, ya. Dianggap semua yang sudah bereaksi, ya, menjadi formalin tadi
direaksikan dengan asam kromatopat, dia akan memberikan warna ungu, ya ini. Nah, setelah dicampur semua baru ditambahkan asam, ya. Asam, sulfat ini pekat ya, dilewatkan dinding ya, nggak boleh langsung karena akan terjadi, karena ini dingin, H2SO4 itu ditambahkan dalam air akan membentuk panas, ya. Sehingga kalau langsung dimasukkan tidak lewat dinding akan terjadi letupan, kayak ledakan kecil gitu ya. Nah, lewat dinding perlahan-lahan nanti, itu akan terjadi panas sedikit ya, anget gitu ya, lalu tetap dipanaskan, di dalam water bath pada suhu di bawah 75 ya, sekitar 60-75 selama 15 menit. Ini tujuannya supaya reaksi, antara formalin dengan asam kromatompatnya itu lebih cepat ya, supaya mempercepat. Nah, setelah dipanaskan 15 menit, baru didinginkan dulu dalam suhu kamar ya. Karena apa? Kalau tidak didinginkan dulu dengan penambahan Aquades sampai tanda 50 ini, pasti akan menimbulkan panas kembali. Karena apa? Karena di dalam campuran yang ada asam sulfat pekatnya ini, dengan adanya Aquades dia akan, akan menimbulkan panas kembali, akan timbul panas. Oleh karena itu, lalu, setelah dingin baru ditambahkan, ya. Oke. Nah nah ini dasarnya, adalah spektro, oke. Nah untuk, penetapannya ya, untuk spektro itu dibutuhkan satu belangko ya, kedua baku ya, baku metanol, yang ketiga adalah sampelnya ya. Jadi untuk penetapan kadar metanol itu paling tidak minimal kita butuh 3 atau kita perlu 3 labu ukur ya, cukup yang 50. Yang pertama untuk, belangko. Terus ada yang tanya biasanya, "Lah Bu, belangkonya apa?" Biasanya air ya. Tetapi karena di sini metanol itu pelarutnya adalah etanol, oleh karena itu belangkonya menggunakan etanol 5,5% volume per volume, ya. Nah, baru, larutan baku metanolnya kita buat sebesar, konsentrasi 0,025% volume per volume di dalam etanol. Ada nggak yang bertanya, "Bu, kenapa sih bakunya kok, dibuat 0,025% volume per volume, kok tidak dibuat baku seri?" Boleh dibuat baku seri, tetapi sebetulnya metanol ini merupakan zat yang berbahaya apabila dia ada di dalam minuman atau makanan, ya. Dia berbahaya. Nah, metanol ini biasanya ada di dalam minuman beralkohol bukan karena hasil fermentasi dari, bahan untuk menjadi etanol, tetapi biasanya digunakan etanol teknis ya, karena etanol teknis itu ya, yang bukan hasil fermentasi, itu biasanya mengandung metanol. Nah, inilah sebabnya, eee, metanol ini tidak boleh ada di dalam minuman beralkohol, ya. Intinya kenapa minuman beralkohol, eee, tidak boleh mengandung metanol, satu karena berbahaya ya, eee, pada keadaan yang cukup tinggi dia akan mengoksidasi saluran pencernaan kalau diminum ya. Sebetulnya metanol ini adalah spiritus ya, metanol itu adalah spiritus. Jadi kalau yang kita di lab menggunakan lampu spiritus itu adalah metanol. Mungkin ada yang bertanya, "Bu, kenapa sih, eee, metanol itu warnanya bening ya, tidak berwarna, jernih, dan spiritus
biru ya biasanya. Karena memang untuk membedakan supaya tidak salah sebetulnya metanol dan spiritus sama, oleh karena itu spiritus itu diberi warna methylene blue supaya berarti yang kalau yang berwarna biru itu untuk ya secara teknis untuk apa membakar ya biasanya di lab digunakan. Sedangkan metanol yang di lab itu biasanya lebih murni ya. Itu aja ya sebenarnya metanol itu adalah spiritus kalau digunakan untuk lampu-lampu apa kita membakar ya. Nah itu. Nah, kenapa sih kok harus 0,025% volume per volume? Karena ini diambil kesesuaian atau kemampuan tubuh manusia ya, dengan kadar metanol maksimal maksimal ya 0,025% volume per volume ini masih bisa ditolerir atau masih apa ya tubuh itu masih bisa menghancurkan atau mengekskresikan metanol di bawah 0,025%. Nah, dianggap kalau di atas 0,025% itu sudah meracuni tubuh kita ya. Oleh karena itu hanya dibuat baku tunggal yaitu baku metanol 0,025% volume per volume. Di dalam etanol 5,5% volume per volume ya. Nah, caranya kalau untuk larutan baku itu sama ya. Nah, kita ini Ibu kembali ini larutan belangkonya sama ya dan volume. Nah, sekarang Ibu mau mengganti dengan modul yang mungkin sudah di-download ya dari Ivikas. Nah, sebentar Ibu ganti sebentar ya. Nah. Nah, modul ini bisa di-download dari Ivikas ya, udah ada di dalam Ivikas. Nah, ini dasarnya tadi ya, sahabatnya ini. Reaksi yang dibutuhkan udah ada, jadi H2SO4 yang digunakan adalah pekat ya. Yang H2SO4 pekat itu 95 sampai 98% ya. Kemudian KMNO4 larutan KMNO4 yang dibuat ini juga sudah ada, jadi KMNO4 yang digunakan tersebut sudah dicampur dengan asam ya. Sehingga apabila larutan KMNO4 tadi digunakan ya sudah bisa membentuk oksigen aktif onasen untuk mengoksidasi metanolnya menjadi formalin. Oke. Larutan asam kromatopat atau natrium kromatopat itu larutan natrium kromatopat di dalam Aquades ya. Ya ini sudah sudah ada cara pembuatannya ya. Kemudian baku metanol yang tadi Ibu sebutkan. Ya. Cara pembuatannya juga sudah ada. Dibuat dulu etanol 5,5% volume per volume sebanyak 1000 ya. Kemudian dipipet 0,25 metanol ya murni ya dengan mikropipet kemudian dimasukkan ke dalam etanol 5,5% volume per volume ya 1 liter. Nah ini tadi dasar penetapannya sudah. Nah untuk mendapatkan alkohol, jadi alkohol itu baik etanol maupun metanol, sampel harus didestilasi dulu ya. Semua sampel harus didestilasi. Misalnya, kita mau menganalisa minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol itu
tidak 100% mengandung etanol ya, tetapi maksimal kan, sudah ada ya, untuk penetapan kadar etanol, eee, penetapan kadar etanol untuk minuman yang diperbolehkan kan ada golongan A, B, C ya, golongan C aja di atas 20% ya sekitar 50% maksimal maksimal ya. Eee, oleh karena itu kalau ada minuman beralkohol, supaya memisahkan airnya biasanya didestilasi. Jadi pada saat destilasi ya, terus ditampung di labu ukur ya, itu, yang tertampung di labu ukur itu hanya alkoholnya. Jadi alkohol itu bisa campuran etanol dan metanol ya. Ini sudah hasil destilasinya, kemudian disiapkan tadi Ibu bilang 3 labu ukur ya, labu ukur yang 50 mililiter, cukup sih segitu untuk ya, baku yang tadi Ibu bilang, bakunya itu baku metanol yang 0,025% volume per volume, dalam etanol 5,5% volume per volume. Dan sampel atau contoh dan belangkonya etanol tadi Ibu bilang, etanolnya 5,5% volume per volume ya. Nah, karena contoh yang digunakan 1 mili ya, jadi sebelum contoh maupun baku ini dimasukkan di semua di semua, labu ukur ini ya dimasukkan 2 mili KMNO4, jadi 2 mili larutan KMNO4 ya. Jadi, semua ini dimasukkan ke dalam apa ya, wadah yang ada esnya ya, wadah yang ada jadi dimasukkan dalam wadah yang ada esnya, kemudian masing-masing ini ditambahkan 2 mili larutan KMNO4 tadi yang sudah mengandung asam ya larutannya. Kemudian setelah ditambah, KMNO4 baru ya bakunya ya, maaf ini, baku metanolnya dimasukkan 1 mili ya, contohnya juga 1 mili. Jadi contoh ini sampel hasil destilasi. 1 mili, 1 mili, kemudian belangkonya ditambah 1 mililiter etanol 5,5%. Semua ditambah sama, setelah semua ditambah, karena ada KMNO4 kan warnanya pasti menjadi ungu. Nah, untuk menghilangkan warna ungu masing-masing ditambahkan natrium bisulfit. Nah, penambahannya ini tidak langsung digoreng tapi tetes per tetes ya. Tetes dikocok sampai warna KMNO4 tepat hilang. Nah, tiga-tiganya. Kalau tiga-tiganya warnanya sudah hilang, baru masing-masing ini ditambah 1 mililiter ya, asam kromatopat, kemudian asam kromatopat 1 mili ini juga asam kromatopat 1 mili. Kalau semuanya sudah ditambah asam kromatopat 1 mili ya, sudah dikocok, ingat masih dalam keadaan dingin ya, masih dalam penangas es, istilahnya penangas es. Nah, kemudian ya, karena ini warnanya sudah hilang kemudian tambah asam kromatopat, akan terjadi warna ungu apabila dia mengandung metanol ya. Nah nah, sebelum ditambah asam ya, kalau ada yang sudah memberikan warna ungu, kira-kira warna ungu itu terjadi pada labu ukur yang mana? Ada yang bisa jawab, bisa lewat chat atau dijawab silahkan. Ya. Kalau setelah ditambah asam kromatofat ya, yang terjadi warna ungu itu yang mana? Apakah ketiganya berwarna ungu ataukah hanya 2
yang berwarna ungu, ya, dan itu labu ukur yang mana? Silakan kalau paham boleh dijawab, ya. Ibu tunggu dulu, karena ini adalah suatu pemahaman, ya, bukan dihafalin, ya, kita pemahaman aja. Ada yang bisa menjawab? Ibu tunggu, bisa lewat chat aja, ya. Silahkan ini. Betul, ada yang menjawab pada baku dan contoh. Blankonya tidak berwarna ungu karena tidak mengandung metanol. Oke. Nah, ya, jadi betul, ya, yang sudah menjawab. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ini masih di atas penangas es, ya. Jadi wadah yang ada esnya. Kemudian masing-masing ditambahkan 15 mililiter H2SO4 pekat. Nah, jadi lewat dinding, ya. Lewat dinding pelan-pelan sampai 15 menit juga pelan-pelan. Dan digoyang atau dikocok pelan, ya. Karena kocoknya kenceng, dia akan terjadi letupan yang Ibu bilang tadi, ya. Sudah dingin ditambah pasti menimbulkan panas yang cukup tinggi sebetulnya. Digoyangnya pelan masih di dalam penangas es, ya, penangas es. Kalau sudah semua bereaksi, baru karena itu, dengan penangas es pun suhunya tetap naik, ya, baru dipindahkan ke dalam penangas air atau water bath yang suhunya sudah diatur sekitar 60 sampai 75. Karena sebetulnya, dengan penambahan asam sulfat pekat pun itu sebenarnya sudah, memberikan panas, suhunya sekitar mendekati 60, ya. Sudah mendekati 60 derajat Celcius, cukup panas, ya. Nah, dipanaskan, selama 15 menit dalam penangas air, eee, untuk mempercepat terjadinya reaksi, ya, antara asam kromatopat dengan metanol atau formalin, ya, formalin yang sudah dioksidasi, ya. Jadi sebetulnya, eee formalin pun, ya, analisa formalin caranya sama, ya, dari hasil destilasi, ya, tapi ditambah asam dan reaksi Schiff, ya. Reaksi Schiff sebenarnya sudah ada campurannya, asam kromatopat, hanya tidak menggunakan kayak PNO4 karena formalin sudah langsung, ya, bisa bereaksi. Oke. Itu sepintas. Nah, kalau sudah semua ditambah 15 mili H2SO4 pekat dan dipanaskan selama 15 menit, ya, kan volumenya belum sampai 50 mililiter, ya. Baru ditambahkan Aquades sebanyak tertentu sampai masing-masingnya dari sini sampai batas 50, sampai batas 50, sampai batas 50. Nah, cara menambahkannya juga jangan langsung dituang semuanya, sebaiknya lewat dinding karena akan memacu timbulnya panas, ya. Setiap campuran yang ada H2SO4 pekatnya, pasti penambahan Aquades pun akan menimbulkan panas, ya. Jadi hati-hati, setelah semua ditambahkan Aquades sampai tanda batas, didiamkan pada suhu kamar dulu supaya semuanya menjadi kembali dingin, ya, sesuai suhu kamar. Baru, eee, diambil sedikit demi sedikit, dimasukkan ke dalam kuvet, ya, dan diukur resapannya pada panjang gelombang 575, ya. Jadi yang dimasukkan blankonya dulu, ya, nanti setelah blanko dinolkan, ya, absorbannya dinol. Jadi ingat, semua spektro baik UV maupun vis apabila kita mengukur blanko itu harus dienolkan dulu, ya. Blanko, memang kadang ada resapannya, ya, tetapi itu harus dienolkan untuk standar ukuran baik untuk baku maupun contoh. Kalau blankonya itu misalnya ada
absorbansinya sekitar misal ya 0,050 ya. Kemudian baku dan contohnya berarti harusnya lebih tinggi. Oleh karena itu biasanya untuk belangko spektro diturunkan dulu, dinolkan dulu, sehingga baku dan contoh nanti pada saat diukur, absorbansinya, dia benar-benar yang, apa ya, bukan karena tambahan dari warna belangko ya, itu aja. Jadi belangko itu perlu hanya untuk mengeliminasi atau mengurangi kesalahan pada baku dan contoh. Ya. Nah, sampai sini ada yang belum jelas, boleh bertanya, baik lewat chat maupun langsung, silahkan aja. Atau mau tunjuk tangan dulu, nanti, Ibu silahkan untuk berbicara. Ya Ibu tunggu, ya. Yang penting pahamnya dulu, ya. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang bertanya, ya, Ibu anggap sudah paham. Oke. Nah, sekarang tinggal perhitungan, ya. Perhitungannya untuk kadar metanol, ini sebetulnya untuk spektro itu sebenarnya semua sama, ya. Hitungan spektro apapun itu sama. Jadi, eee, A yang di atas itu absorbansi dari contoh ya, dibagi dengan absorbansi dari, eee, baku ya, dikalikan konsentrasi baku ya, dikalikan pengenceran contoh ya, pengenceran contoh. Nah, bakunya di sini, dalam persen ya, baku di sini dalam persen, sehingga kadar metanolnya juga dalam keadaan persen ya. Sebenarnya ini faktor bukan faktor persen, tapi faktor dikalikan faktor aja, persennya ini adalah satuan dari kadar metanolnya ya. Sama kan, karena kita bakunya adalah 0,025, oleh karena itu konsentrasi bakunya ditulis di sini 0,025 ya, di sini. Nah, ini sama dengan rumus spektro manapun juga ya, sampel apapun atau apapun yang diukur dengan spektrofotometer. Oke. Nah, kalau sudah kita ketahui kadar metanolnya, karena ini misalnya di dalam minuman, harusnya kita kembalikan lagi, dikembalikan kadar metanol dihitung di dalam etanol di dalam contoh ya. Karena nggak mungkin kan, minuman langsung diberi metanol, pasti dasarnya dari etanol. Oleh karena itu, kadar metanol dihitung di sini, di dalam etanol, ya, dalam contoh. Nah, rumusnya M per EM itu sebenarnya kadar metanol di dalam contoh yang hasil hasil dari ini ya, itu masuk ke M, ya. Hasilnya di sini adalah M, ya. Dan E itu adalah kadar etanol dalam contoh. Ya. Nah, kalau kita mau menghitung kadar metanol dalam minuman atau dalam etanolnya ini, dengan sendirinya kita harus juga mengukur kadar etanol di dalam contoh. Nah, jadi khusus untuk penetapan kadar metanol di dalam minuman, ya, kita tetap harus melakukan 2 kali analisa. Yang pertama kali analisa kadar etanol di dalam contoh, dan yang kedua baru kadar metanol dalam contoh. Mungkin kalau sudah pernah ini, tahu kalau kadar etanol dalam contoh, kita tanpa menggunakan reaksi. Jadi prinsipnya hanya, eee, gravimetri. Loh kok gravimetri? Iya, habis didestilasi, kemudian hasil destilasinya kita masukkan ke dalam pikno, jadi hanya main timbang-menimbang, ya, hanya main timbang-menimbang saja. Oke.
Nah, nah ini sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah, di sini ini ada tabel-tabel selanjutnya ini adalah tabel apabila kita maaf, tabelnya di sini tabel kadar etanol. Nah, kadar etanol ini untuk kalau kita mengukur metanolnya, kemudian kita hitung dulu etanolnya, sudah pernah ya etanol. Untuk penetapan kadar etanol itu biasanya ditemukan dulu berat jenisnya, ya. Nanti berat jenis, dari etanolnya itu tuh ya, baru kita cari berapa kadar etanol, ya. Misal, ya, misal, berat jenis dari sampel itu berat jenis dari sampel itu misalnya sekian, berat jenis sampel hasil destilasi ya, 0,97 ya, 0,9700. Nah, karena ke di sini, kadar metanolnya itu dihitung dalam volume per volume, yang kita ambil kadar etanol dalam volume per volume. Nah, ini kadarnya berarti etanol di dalam sampel tersebut 24,8 ya. Langsung. Ini kita, belajar mudahnya saja ya, tapi biasanya, hasil berat jenisnya atau bobot jenisnya itu enggak tepat sekian, biasanya ada 0,9745 misal. Kalau 45 berarti di antara 40 dan 50 ya, berarti kadar etanolnya kalau ambil yang volume per volume di antara 21,3 dan 20,4 ya. Mudah-mudahan untuk penghitungannya, etanolnya sudah paham ya, bagus. Nah, hasilnya ini tadi yang Ibu contohkan adalah ini misalnya 24,8 volume per volume ya. Nah, baru dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Baru dimasukkan ke dalam rumus ini E. Nah, tadi berapa? 24,8. Kalau tadi kadar metanolnya misalnya ketemu 1,0 ya persen misal, berarti kadar metanol di dalam contoh ya, metanol dalam contoh tadi berapa? Metanolnya 1, ini volume per volume ya, dibagi 24,8 lalu dikalikan 100%. Nah, ini adalah kadar metanolnya. Ya, ini hanya sebagai contoh aja, tapi biasanya di sini hasilnya sekitar 0,0 berapa. Makanya ini contoh. Nah, untuk menghitung kadar metanol tadi ini ada F. Ya. Berapa faktor pengencerannya? Nah, faktor pengencerannya kita lihat ya, kita lihat menghitungnya ini. Pada saat misalnya sampel didestilasi, sampelnya cair ya, sebetulnya sama dengan etanol ya. Kalau sampel misalnya sampel didestilasi ya 50,0 mililiter ya. Pada saat destilasi selalu ditambah dengan aquades. Misalnya aquadesnya 100 mililiter. Kemudian didestilasi ya, ditampung ya, ditampung dengan labu ukur 50 mililiter ya, tampung dengan labu ukur ini.
Nah, setelah ditampung kemudian dicukupkan dengan Aquades sampai 50. Kemudian diukur ya, diukur dihitung berat jenisnya. Oke. Nah, kalau sampel 50 ditambah Aquades 100 didestilasi, kemudian ditampung sebanyak 50 mililiter, ini kira-kira pengenceran berapa kali? Silakan, dijawab lewat chat ya, boleh. Kalau ada yang kira-kira ini pengenceran ini sampel hasil destilasi dulu ya, sampel hasil destilasi, belum kita masuk ke faktor pengenceran metanol. Oke. Ada yang bisa menjawab? Sampel 50 ditambah, Aquades 100 kemudian destilasi ditampung dalam lab ukur 50, ini kira-kira pengenceran berapa kali? Ada yang berani menjawab? Nggak apa-apa, salah. Silahkan kalau chat ya. Nggak ada? Nggak ada yang oke. Kalau ya, sampel 50 didestilasi, ditambah berapapun Aquades ya, kita udah nggak usah sebut 50, 100, apa 250, terserah. Begitu ditampung 50, ini adalah tidak ada pengenceran, ya. Ini mau ditambah 1000 mililiter boleh, tapi tetap ditampungnya 50, itu tidak ada pengenceran, ya. Kecuali kalau ini 50 mililiter sampel, kemudian ditambah 200 misalnya, 200 mililiter Aquades, kemudian ditampung dalam labu ukur 100 mililiter ya. Berarti ini pengencerannya berapa? Ini pengenceran 100 dibagi 50. Berarti pengencerannya 2 kali ya. Jadi kuncinya berapa yang ditampung dibagi dengan sampel yang dimasukkan ya. Ini tidak berpengaruh. Nah, kalau di sini tadi ditampungnya 50 ya, 50 dibagi 50. Ini sama dengan 1, berarti tidak ada pengenceran ya. Ini sampai di sini dulu ya, mudah-mudahan paham. Kalau yang belum paham silahkan, bertanya lewat chat aja dulu ya, nanti Ibu jawab, oke? Kalau sudah baru kita masuk ke, eee, yang ini nih, faktor ini, oke? Ini, oke. Nah, faktor ini kan tadi misalnya tanpa pengenceran, ini sampelnya berapa? 1 ya, sampelnya 1 mili, kemudian ditambah macam-macam dan terakhir Aquades sampai 50. Berarti pengencerannya adalah 50/1. Kalau tadi sebelum sebelum direaksikan ini sudah ada pengenceran, berarti pada saat destilasi ada pengenceran, berarti dikalikan gini, misalnya ditampung 50, sampelnya 50, berarti 50 dibagi 50 dikalikan 50 yang hasil ini dibagi dengan 1. Satunya dari mana? Sampel yang dimasukkan, maaf, ini sampelnya ini. Sampel yang dimasukkan ya 50. Nah, kalau tadi pada saat destilasi itu ditampungnya 100 ya, 100, padahal sampel yang pertama dimasukkan adalah 50, kemudian ditampung 100 ya. Dari 100 ini kan tadi hasil destilasi kita ambil 1 mili, ini dimasukkan dalam
labu ukur ini kemudian sampai ditambah sampai 50 berarti pengencerannya sekian. Ya, berarti ini pengencerannya. Anggap aja gini, anggap aja ini tetap ya 50 ya. Kemudian berarti ini pengencerannya ini dicoret, ini 50. Jadi kadar metanol di sini F-nya adalah 50. Ini untuk menghitung F. Oke. Sampai di sini ada yang belum jelas? Silahkan bertanya atau yang belum jelas tolong ditulis ya lewat chat mana atau bisa langsung bertanya ya. Ibu tunggu, ada yang belum jelas. Ibu izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu yang tadi di faktor pengenceran tuh cara mencarinya sampel dibagi berapa yang ditampung atau berapa yang ditampung dibagi sampel ya, Bu? Oh, oke. Gini, kalau yang hasil destilasi dulu ya, hasil destilasi. Karena bagaimanapun untuk penetapan kadar metanol kita mesti merupakan diawali dengan destilasi. Nah, kalau yang tadi hasil destilasi ini. Misalnya kan sampelnya tadi 50 ya, kemudian didestilasi, ditampung menjadi 50 ya. Dan 50 ini kemudian diambil 1 mili ya, dan diencer ditambah macam-macam sampai 50. Nah, ini cara menghitungnya 50 dibagi 50 ya, dikalikan 50 dibagi 1. Kalau seandainya di sini diencerkan atau ditampung, istilah Ibu ditampung 100, berapa pengencerannya? 100 dibagi 50 dikalikan hasilnya terakhir 50 dibagi 1. Kira-kira paham, Mbak? Ya, paham, Ibu. Terima kasih. Paham ya? Sama-sama. Jadi berapapun nanti ditambah aquades saat destilasi tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah penampungnya ya dan sampel. Ya. Bisa enggak kalau seandainya kita tampungnya ini ya, kita enggak mau nampung sebanyak 50 ya. Kita pakainya labu ukurnya yang 25 ya misal. Boleh ya. Misalnya kita hanya menampungnya 25 ya. Kita menampungnya 25, sebenarnya rumusnya sama aja, Mbak. Ini. Berarti di sini penampung dibagi sampelnya dikalikan 50 per 1. Paham ya, Mbak? Paham, Ya. Ibu. Ya, jadi intinya penampung dibagi sampel ya, dikalikan, nah baru ini ya. Satu contohnya kan. Ini pun misalnya kita di sini menggunakannya bukan yang 50 mililiter, misal kita menggunakan labu ukurnya ini 25 mililiter, ininya 1. Nah, ini dari 25 di sini misalnya 25 ya. Sama. Jadi ini nanti di sininya juga 25. Kalau seperti ini 50 ditambah 25 diambil 1 ke 25 berarti 25 per 50 dikalikan 25 per 1. Ya. Jadi kuncinya dibuat begini aja lebih mudah karena kalau kita sudah praktek kadang-kadang bingung kalau kita buat singkatan seperti ini itu akan lebih mudah untuk kita menghitung berapa
pengencerannya ya, faktor pengenceran. Nah, faktor pengenceran yang seperti ini kita buat skema seperti ini bisa digunakan untuk faktor pengenceran apapun juga, baik untuk gula ya, untuk air pun juga sama ya. Intinya kuncinya seperti ini. Mudah-mudahan, semua paham, gitu ya. Nah, sampai dengan perhitungan metanol ini kira-kira, eee, paham ya? Misalnya kalau ini tadi sudah sekarang kadar metanol yang dihitung etanol, dengan etanol ya. Ini kenapa Ibu juga menjelaskan karena sebetulnya sangat penting apabila ada yang melakukan ingin melakukan penelitian ya, kira-kira ada nggak ya minuman beralkohol yang tidak bermerek atau dibuat oleh masyarakat kan ada tuh kalau biasanya orang pada mabuk-mabuk, "Yuk kita bikin," atau orang bikin, tidak resmi, itu kira-kira ada metanolnya apa enggak. Nah ini perlunya itu ya. Siapa tahu kan sekarang sebetulnya tuh banyak sih secara sembunyi-sembunyi orang jual, minuman beralkohol yang tidak resmi, artinya dibuat, secara sembunyi-sembunyi lalu dijual biasanya untuk orang yang suka, "Oh beli di ini sekian, jerigen," lalu untuk mabuk-mabukan. Nah, biasanya terjadi, kematian itu setelah dianalisa itu justru kadar metanolnya yang cukup tinggi karena apa? Mereka membuat, minuman beralkoholnya bukan dari hasil fermentasi, tetapi langsung, etanolnya diambil dari etanol teknis, ya, etanol teknis. Kalau etanol teknis itu selalu dibuat dari secara kimia, biasanya tetap ada metanolnya, ya. Nah, eee, hanya sedikit informasi ya, untuk Eee, etanol murni yang, kita kan biasanya di lab ada, H2SO4 murni ya, yang pekat ini. Etanol yang murni, di lab sekarang, etanol yang digunakan tidak betul-betul murni etanol, tetapi biasanya ada metanolnya. Oleh karena itu, kadang-kadang kalau kita menentukan kadar metanol menggunakan etanol dengan merek tertentu, ya, etanol merek tertentu, dia akan positif metanolnya, ya. Jadi, kita lihat hati-hati untuk, eee, apa ya, reaksi atau zat etanol dari berbagai merek ya, itu benar-benar etanol loh dijual dalam kemasan asli, itu tidak semuanya bebas metanol. Nah, ini hanya informasi saja. Jadi seandainya nanti ada yang melakukan penelitian atau mau mengukur, metanol di dalam minuman beralkohol yang tidak bermerek katakan ya, atau tidak mempunyai izin, itu, harus hati-hati dalam me mencari baku atau zat etanol murninya ya, itu hati-hati karena apa? Karena untuk belangko ini diperlukan etanol murni. Kalau belangkonya ini etanolnya itu terkontaminasi dengan metanol meskipun sedikit, dia akan memberikan warna sama dengan baku ya. Karena apa? Bakunya kan kadarnya cukup kecil. Jadi sedikit pun ada kontam dari belangko pasti akan terjadi warna mirip dengan baku ya. Karena asam kromatofat ini sangat sensitif ya. Sedikit aja ada metanolnya dia sudah memberikan warna ungu ya. Ini hanya informasi, seandainya ada yang ingin penelitian itu ya, seandainya. Ada lagi yang ingin ditanyakan ya? Karena kalau etanol belum ya? Belum dapat materi etanol ya? Sudah apa belum, Mbak? Untuk etanol itu belum, Bu. Nanti
sebenarnya etanol itu diisi sama Pak Fandi. Oh iya, jadi sebetulnya etanolnya dulu baru metanol ya, tapi nggak apa-apa, ini dibalik ke metanolnya dulu baru etanol. Karena etanol hitungannya agak panjang tadi ya, karena sebetulnya untuk penetapan kadar etanol itu tidak menggunakan reaksi sama sekali, hanya main destilasi dan timbang-menimbang ya. Destilasi dan timbang. Kemudian tabel kesetaraan berat jenisnya tetap digunakan yang ini ya, tetap digunakan ini. Nah, mudah-mudahan besok kalau Pak Fandi mengisi etanol ya, penetapan kadar etanol bisa langsung disambungkan dengan materi Ibu yang diberikan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, karena itu ada kaitannya di sini. Nih. Katanya di sini semua tergantung dari kadar etanol di dalam sampel ya, juga masalah pengejaran. Ya. Ada lagi yang ditanyakan ya atau cukup ya, karena sebetulnya yang lama di sini adalah praktikumnya ya, praktikumnya. Tapi kalau kita pegang dasar ya, penetapan dasar penetapannya ini itu sangat sederhana ya, sangat sederhana dan sebetulnya sangat mudah, hanya perlu ketelitian saja ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan untuk penetapan kadar metanol apakah diperlukan oksidator? Oksidator kuat apa yang harus ditambahkan ya? Nah, jawabannya adalah oksidatornya KMNO4. Nah, sebenarnya ini menjadi pertanyaan yang cukup banyak. Misalnya, oksidator apa yang digunakan untuk mengoksidasi metanol agar dapat bereaksi atau memberikan warna dengan asam kromatopat. Kalau ditanya, apakah metanol bisa memberikan warna dengan penambahan asam kromatopat? Tidak bisa. Ya. Metanol langsung ditambah asam kromatopat itu tidak akan bisa memberikan warna ungu karena metanol belum dioksidasi, belum dipecah menjadi formalin. Ya, metanol harus dipecah dulu menjadi formalin, baru bisa bereaksi dengan asam kromatopat. Jadi perbedaannya antara metanol dan formalin, penetapan kadarnya adalah penambahan oksidator. Kalau formalin tanpa penambahan oksidator, kalau metanol perlu ditambahkan oksidator. Itu bedanya. Ya. Yang lainnya sama. Kalau Bu, apakah bisa metanol kemudian dioksidasi dengan KMNO4 lalu baru diberikan bereaksi SIF seperti formalin? Bisa. Ya, bisa. Ya. Jadi cuma perbedaannya adalah oksidatornya ini KMNO4. Ya. KMNO4 adalah oksidator kuat. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu untuk ini cukup sekian ya. Jadi kalau untuk perhitungannya untuk metanol semua sama secara spektro ya. Rumusnya sama ya, spektro itu apapun yang dianalisa menggunakan spektro pasti rumusnya sama. Absorban sampel dibagi absorban baku dikalikan dengan konsentrasi baku baru dikalikan pengenceran. Ya. Misalnya di sini satuannya ppm, misalnya ya di sini persennya diganti ppm gitu aja. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, ya Ibu cukup sampai di sini. Ibu maaf, Iya, bertanya.
Itu Ya, kan boleh. waktu Heeh, kan tadi saya sudah bilang ya, Bu, heeh, kalau heeh. misalkan yang metanol itu kemarin sudah sempat diisi sama Bu Norma, terus yang Oh iya, heeh. Oh, heeh, formalin bener. sama pestisida itu belum, Bu. Oh, formalin malah belum diisi? Iya, belum, Bu. Oh, padahal harusnya sudah diisi, harusnya? Iya, jadi waktu itu Bu Norma salah itu, apa, kayak ketuker gitu loh, Bu. Oh, ketuker, oke. Eh, apa, mau ditambahkan, ya kalau ada waktu, Ibu nggantiin ini karena sudah dijelaskan, tapi sama ya yang dijelaskan dengan dijelaskan Bu Nurma, sama Mbak? Iya Oke? iya, Bu. Oke oke oke, kalau memang yang belum dijelaskan, apa tadi, formalin ya sama pestisida ya? Oke, Iya, betul, Bu. kira-kira ada waktu kapan Ibu akan bantu, memberikan materinya? Kira-kira ada waktu kapan? Pokoknya jangan hari Minggu, Minggu Ibu ada acara. Oh iya, baik, Bu, nanti saya coba komunikasikan sama Iya yang lain, soalnya iya, heeh minggu heeh. depan sudah UAS, jadi, banyak Oh, yang mengejar materi, Bu. oke oke, UASnya kira-kira kapan? Besok Mulainya Senin, Bu. UAS? Hah? Besok Senin. Oh, Senin sudah UAS? Iya. Aduh, sebentar sebentar. Kalau misal teman-teman mau, malam Minggu atau hari apa, kalau sudah janjian gini, Ibu mau bantu untuk menjelaskan. Oke ya, nanti, kalau seandainya perlu tambahan daripada nanti ada yang nggak jelas, silahkan, WA ke Ibu, kira-kira kapan kita ketemu ya untuk ganti materi ini, ya. Bisa, Mbak? Iya, bisa, Bu. Iya, oke, Ibu akan siapkan, jadi nanti ini dipegang dulu, nanti kita lihat perbedaan antara, formalin dan metanol ini ya. Nah, kalau pestisida itu lebih mudah sih ya, nanti. Dengan, pestisida biasanya menggunakan KLT ya. Oke gitu, eee, Ibu diberitahu kita ketemu lagi tetapi dengan tambahan istilahnya hanya tambah materi, tukar materi ya gitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke? Ya Untuk yang etanol itu tadi ya sudah dijelaskan sedikit sama Bu Diah, itu kan bagian Pak Fandi, apa ya, harus enggak menghubungi Pak Fandi lagi? ah, Pak Fandi aja, karena memang jatahnya Pak Fandi. Kalau Ibu akan, menjelaskannya nggak detail sekali ya, nggak detail sekali. Kasihan nanti, Pak Fandi, karena nanti bisa ditanyakan ke Pak Fandi cara menghitung. Nah, mudah-mudahan, cara menghitungnya, eee, jelas juga. Jadi Ibu hanya memberikan sepintas tadi, hanya menyambungkan sebetulnya antara etanol dan metanol ya. Karena ini tadi sebenarnya kenapa kok harus disambungkan, karena ini harus nyambungnya di sini ya. Ya gitu. Nah, nanti kalau Pak Fandi kapan mau memberikannya materi? Belum tahu, Bu, ini masih mengatur jadwal. Oke, gini aja, mudah-mudahan karena mungkin dosen semua kejar tayang ya, ya udah nggak apa-apa, Ibu, mungkin paling minta waktu sejam aja kalau ada silahkan, cuma, eee, yang Ibu kayaknya nggak bisa adalah hari Minggu, eee, kalau hari Minggu dan Sabtu sore ya, Sabtu setelah zuhur itu nggak bisa, tapi kalau misalnya Sabtu pagi ada dosen yang kosong, silahkan ya. Jadi paling enggak sehari sebelumnya Ibu diberitahu ya, bisa. Malam pun Ibu bisa ya, malam kalau mahasiswa atau mbak-mbaknya semua bisa, Ibu juga bisa, tapi dipertimbangkan juga kalau ada yang teman-teman masih ada di Indonesia Timur. Ada nggak ini, teman-teman yang masih di Indonesia Timur? Masih ada, Bu. Nah, waktunya dipertimbangkan misalnya malam dengan teman-teman yang ada di Indonesia Timur, ya. Baik, Bu. Oke?
Ya, heeh, mudah-mudahan, kita bisa ketemu lagi, kita bisa diskusi lagi, tentunya dengan, beberapa mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan beberapa, materi yang bisa kita sambungkan, ya, Mbak, ya. Ya, eee, mudah-mudahan ini bisa memberikan bekal untuk lebih banyak pengertian dan bisa diskusi. Karena kalau terus terang bagi Ibu, menghafal itu kemungkinan banyak lupa, tapi kalau kita ngerti sampai kapanpun juga kita nggak lupa dan tidak belajar pun kalau paham bisa, ya. Itu prinsipnya Ibu, oke? Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, insya Allah kita bisa ketemu lagi dengan materi yang lain, ya. Terima kasih sebelumnya, ya. Kalau ada apa-apa silahkan kontak, ya, eee, mudah-mudahan Ibu nggak apa ya, responnya nggak lambat lah ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sampai Semoga ketemu sehat lagi. selalu. Amin. Sehat ya semua. Ibu Liv ya, silahkan.